Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadel Muhammad Faiz Robani dari kelas 11 IPA 5 akan mempresentasikan pengertian, struktur, dan juga fungsi dari membran sel melalui media 3 dimensi. Bahan yang saya gunakan untuk membuat media 3 dimensi ini adalah styrofoam, kertas karton, kapas, kawat, tali kur, dan juga pewarna tekstil. Waktu yang saya habiskan untuk membuat media 3 dimensi ini adalah 3 hari, serta estimasi biaya yang saya keluarkan yaitu Rp45.000. Membran sel merupakan bagian struktural sel paling luar yang memiliki ketebalan 8 mm yang bersifat semi-permeable atau selective permeable, sehingga hanya ion-ion dan molekul-molekul tertentu yang dapat masuk ke dalam sel. Membran sel memiliki beberapa struktural dan juga bagian. Struktur yang paling dominan pada membran sel merupakan fosfolipid, yang jika kita perbesar akan terlihat menjadi 2 bagian, yaitu bagian kepalanya dan juga bagian ekornya. Bagian kepalanya tersusun atas fosfat yang bersifat hidrofilik atau suka air, sedangkan bagian ekornya tersusun atas lipid yang bersifat hidrofobik atau takut air. Fosfolipid tersusun atas 2 lapisan, yaitu atas dan juga bawah, sehingga disebut fosfolipid bilayer. Selain fosfolipid, protein juga terdapat dalam membran sel yang dibagi menjadi 2 berdasarkan letaknya. Yang pertama merupakan protein integral, yang kedua merupakan protein periferal. Protein integral merupakan protein yang terletak atau tertanam di dalam membran sel atau fosfolipid bilayer, sehingga membentuk suatu jembatan penghubung antara cairan ekstraseluler dan juga cairan intraseluler. Selain itu, protein integral juga berfungsi sebagai reseptor dan juga transport. Yang kedua merupakan protein poriferal. Protein poriferal merupakan protein yang terletak pada tepi membran sel yang berfungsi sebagai komunikasi seluler, yaitu mengirimkan matriks dari ekstraseluler ke protein integral. Selain itu, protein poriferal juga berfungsi sebagai tempat menempelnya hormon dan juga enzim. Dalam membran sel juga terdapat karbohidrat atau oligosakarida yang berikatan kovalen dengan lipid yang dinamakan glikolipid yang berwarna hijau ini, dan juga yang berikatan dengan protein yang berwarna biru ini. Karbohidrat atau oligosakarida berfungsi sebagai penanda suatu sel dengan sel yang lainnya. Sebagai contoh, perbedaan golongan-golongan darah pada manusia. Yang struktur yang terakhir merupakan kolesterol, yaitu yang berwarna orange ini, yang mempunyai fungsi sebagai fluiditas membran atau membran fluiditas, yang berfungsi sebagai menahan fluiditas membran akibat perubahan suhu, menjaga integritas sel, dan juga mengatur tata letak dan distribusi protein pada membran sel. Selain itu, kolesterol juga berfungsi sebagai menjaga dan mengatur suhu tubuh. Yang terakhir merupakan fungsi keseluruhan atau fungsi akhir dari membran sel ini semua, yaitu yang pertama sebagai pelindung atau melindungi isi atau bagian dalam sel. Yang kedua merupakan pengatur siapa-siapa saja yang bisa masuk ke dalam bagian sel. Membran sel juga merupakan suatu bagian struktural dari sel selain sitoplasma dan juga sitoskeleton.
Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.